Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya seluruh warga Gereja Protestan Indonesia di Papua. Shalom. Ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 merupakan ibadah perayaan Pentakosta sekaligus ibadah mensyukuri penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Mei tahun 2020 yang akan segera kita akhiri. Masih di tengah pergumulan menghadapi COVID-19 yang melanda kehidupan umat manusia di dunia, Indonesia dan kita di Papua. Dari Tanah Asmat, Kota Adas, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak, siapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Pentakosta ini. Pelayan firman dalam ibadah ini, Pendeta Rudi Valirat STH. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah ya Roh Kudus, masukilah hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, sahabat yang kami rindukan. Datanglah ya Roh Kudus, singkatkanlah hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, baharuilah kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, kuatkanlah kami yang lemah. Datanglah ya Roh Kudus, masukilah kekuatan kami. Datanglah ya Roh Kudus, pulihkan hati dan batin kami. Datanglah ya Roh Kudus, rahmatullah, bebaskanlah. Ibadah hari Pentakosta yang kami laksanakan di saat ini, kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang pada hari ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya untuk semua orang. Dan berkat-Mu ke atas anak cucu-Mu. Yesaya 44 ayat 3b.
Saat kami merasa tak tahu harus bagaimana atas kesulitan hidup. Ya Roh Kudus, turunlah atas kami, tolonglah kami. Saat kami merasa kegersangan, kehampaan, dan tak mampu untuk melihat ke sekeliling kami. Ya Roh Kudus, turunlah atas kami, tolonglah kami. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkanlah kami untuk terus menjalani siaran iman kami. Ya Roh Kudus, turunlah atas kami, bahagialah kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang heran, ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Allah berkenan mengampunimu. Dan mengampuni juga. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami perlu Roh-Mu yang menolong kami mengerti kehendak-Mu dan memampukan kami untuk hidup seturut firman-Mu. Demi Kristus kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sejak Allah menciptakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatannya, Allah sangat menginginkan kita mengalami pembaharuan atau perubahan. Allah menghendaki kita tidak lagi hidup dalam keadaan yang lama, seperti hidup dalam kedagingan, hidup yang dikendalikan hawa nafsu, dan hidup yang menuruti keinginan iblis. Untuk melakukan bermacam-macam dosa yang membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. Setiap kita yang telah menerima dan masuk dalam anugerah keselamatan Allah adalah suatu kehidupan yang menerima pembaharuan dari Allah melalui karya Roh Kudus, supaya hidup kita semakin hari mengalami perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembaharuan atau perubahan ini memang tidak secara otomatis atau biasanya kita dengar orang sapa bim sabim atau berubah. Tetapi perubahan ini adalah merupakan sebuah proses yang harus kita lewati dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada pimpinan Roh Kudus sepanjang hidup kita di dunia ini. Pekerjaan Roh Kuduslah yang sanggup menghasilkan pembaharuan di dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Kita tidak bisa memperbaharui diri kita dengan kekuatan tanpa campur tangan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Bisa kita bandingkan pada Filipi pasal 2 ayat 13. Roh Kudus yang akan memberikan kita kasih, iman, dan hikmat, sehingga kita dapat menentukan pilihan-pilihan untuk mengalami yang namanya perubahan. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian dan menuntut kita kepada kebenaran-kebenaran Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperhatikan teks bacaan kita
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Bila kita memperhatikan ayat yang ke-13, para murid dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan sama dengan mereka mabuk oleh anggur. Persamaan antara dipenuhi oleh Roh Kudus dan mabuk oleh anggur adalah sama-sama memiliki nilai dipengaruhi. Namun bila kita memperhatikan dengan teliti, ada perbedaannya. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, itu berarti ada penguasaan diri, atau biasanya orang bilang dengan bahasa self control. Sedangkan kalau mabuk oleh anggur, justru kehilangan penguasaan diri. Mari kita memperhatikan kata-kata berikut. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Bila orang yang dikuasai oleh minuman beralkohol, tentu mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka pasti berbicara tanpa tujuan. Kata-kata yang mereka keluarkan pun juga sembarangan mereka menyampaikannya. Dan pada saat mereka sudah sadar dari mabuk atau dikuasai oleh alkohol, maka mereka akan lupa kata-kata yang mereka ucapkan. Banyak orang yang dalam keadaan mabuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak dimuliakan dan tidak memberikan berkat bagi orang lain. Justru menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Keluarga menjadi bermasalah, anak-anak dibiarkan, dan persoalan-persoalan ini keluarga justru mengalami ketidakharmonisan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka sudah barang tentu mereka akan dikendalikan oleh Allah. Mereka tidak kehilangan penguasaan dirinya. Orang yang sedang mabuk pasti kehilangan kesadaran dirinya. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti dan justru menunjukkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apa makna kepenuhan Roh Kudus pada saat ini bagi saudara dan saya? Ada 3 hal yang sangat penting untuk kita memperhatikan. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk mengerti dan mengatasi yang namanya ketakutan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kepenuhan Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk mengatasi ketakutan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, para murid-murid berkumpul dalam ruang yang tertutup, terkunci, sebab mereka sangat ketakutan. Mereka akan diancam oleh orang Yahudi
dari ancaman orang Yahudi ketika Kristus telah wafat. Ketakutan yang ada pada gereja atau persekutuan orang percaya mula-mula pada waktu itu adalah ketakutan untuk bersekutu dan memberitakan karya keselamatan dari Allah karena besarnya ancaman-ancaman dari pihak luar. Bila kita tarik untuk masuk pada situasi hari ini, tentu saat ini juga gereja atau persekutuan orang-orang percaya sementara juga dilanda dengan sebuah sikap ketakutan, kecemasan karena pandemi COVID-19. Virus corona yang dampaknya terhadap kehidupan manusia sangat mempengaruhi keselamatan. Karena proses penularan COVID ini melalui manusia. Dan karena itu upaya untuk pencegahan pandemi COVID-19 adalah melakukan upaya menjaga diri atau menjaga agar tidak terjadi orang berkerumun. Dan seruan dari pemerintah kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, termasuk gereja, adalah harus menjaga jarak aman. Tapi juga menjaga persekutuan yang bisa saja bila tidak ada kehati-hatian dari gereja, maka gereja akan menjadi sarana penularan COVID-19. Kalau gereja menjadi sarana penularan, maka tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi gereja. Karena kehadiran gereja, kehadiran persekutuan orang-orang percaya yang telah mengalami kuasa Roh Kudus adalah menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus memampukan kita untuk menerima perbedaan dan keragaman. Dalam Kisah Rasul disebutkan bahwa kenyataannya adalah Rasul Paulus, Petrus, dan rasul-rasul lainnya bertemu dengan orang lain dari banyak suku, bangsa, dan bahasa untuk membangun persekutuan yang saling melayani dan menopang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pandemi virus corona ini selain memberikan rasa takut, merasa kecemasan, merasa bimbang hati, tetapi jangan sampai virus ini justru merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Persekutuan menjadi rapuh, pelayanan gereja menjadi terancam. Justru beribadah di rumah, justru bekerja dari rumah, belajar dari rumah ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Bukan karena gereja takut, bukan karena gereja cemas dan bimbang, tetapi gereja justru mengambil peran yang tepat. Bahwa persekutuan umat yang beribadah bukan terpusat di rumah ibadah saja, tetapi di rumah tempat tinggal, rumah di mana kita bernaung, rumah di mana kita hidup, itu juga adalah rumah doa. Karena itu kita harus bisa membangun relasi persekutuan yang saling melayani, saling menopang satu dengan yang lain. Nilai-nilai positif dari pandemi COVID-19 ini adalah justru banyak
bisa bertemu dalam satu persekutuan keluarga. Yang kalau suami terlalu banyak aktivitas di luar rumah, atau sebaliknya ibu yang terlalu banyak aktivitas di luar rumah. Hari ini COVID-19 justru memberikan sebuah kesempatan juga untuk kita berjumpa dalam persekutuan sebagai suami, sebagai istri, dan anak-anak, untuk membagi tali persaudaraan, persekutuan yang saling menopang dan saling menguatkan. Sehingga karena itu kita tidak perlu terlalu cemas berkelebihan. Ketakutan yang membuat kita ragu iman kita. Tapi justru sebaliknya, dengan COVID ini kita punya waktu yang cukup dengan Tuhan. Punya banyak waktu yang juga kita luangkan bersama keluarga dan sesama kita yang ada dalam rumah tangga kita untuk membangun persekutuan yang saling melayani dan saling menopang. Poin yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus secara jelas dan dapat diterima. Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan secara jelas dan dapat diterima oleh banyak orang. Haruslah dimengerti dan dipahami oleh kita bahwa kasih dan pengampunan yang dinyatakan dalam karya penyelamatan manusia yang dilakukan Allah kepada manusia adalah sesuatu anugerah yang sangat penting, bernilai. Manusia memiliki nilai yang sangat penting di hadapan Tuhan. Karena itu Allah hadir dalam Yesus Kristus, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk memberikan penyelamatan bagi manusia. Kita harus yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan Tuhanlah yang berkuasa atas virus ini. Dan Dia juga akan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap mereka yang telah terpapar. Mereka yang sudah korban banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Banyak orang yang kemudian di PHK. Terjadi penurunan daya beli masyarakat karena ekonomi yang menurun. Tetapi harus kita yakini bahwa Tuhan memiliki kedahsyatan kuasa Roh Kudus untuk memberikan sebuah kehidupan dan keselamatan bagi manusia. Hal ini selaras dengan tema pemberitaan firman Tuhan yang dibuat oleh IAIS GP Papua dengan tema gereja yang percaya dan bersaksi tentang kemuliaan Kristus, dan subtema Roh Kudus tercurah untuk pembaruan kehidupan, hidup yang diperbaharui tampak sekali dalam kehidupan para murid-murid Yesus. Perubahan yang luar biasa terlihat dari kehidupan mereka, terutama keberanian bersaksi tentang Mesias yang hadir dalam Yesus Kristus, yang mengampuni dan memberikan kasih karunia. Walaupun mereka ada di ruangan yang terkunci, tetapi mereka bersekutu, berdoa. Itu berarti bahwa mereka berani bersaksi di tengah situasi yang sulit, yang mengancam. Suatu kondisi yang sangat indah, yang sangat menarik dan menggetarkan banyak orang, sehingga dikatakan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan oleh Allah. Perubahan yang lain juga tampak dari keseharian mereka. Semua orang yang menjadi percaya dan memberi diri untuk
baptis atau memberi diri bagi Yesus, hidup dalam ketekunan, bersatu dan sehati di dalam dan melayani. Karakter Kristus tampak dalam kehidupan mereka. Mereka senang akan pengajaran firman yang terus membangun dan meneguhkan. Mereka memiliki rasa haus yang sangat akan pengajaran. Karakter Kristus juga tampak saat mereka bertekun dalam persekutuan dan doa. Tiap-tiap hari mereka berkumpul, merendahkan diri, mensyukuri anugerah Tuhan, berdoa untuk pemberitaan Injil, supaya kuasa Kudus saja yang berkarya dan memimpin serta menambahkan bagi kehidupan mereka. Di tengah situasi yang menakutkan, yang menggelisahkan, mengkhawatirkan itu, mereka tidak kehilangan kendali. Justru mereka tetap fokus untuk berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Di saat situasi yang mengancam jiwa manusia saat ini juga, maka kita semua wajib untuk tenang dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Doa dalam kehidupan keluarga menjadi sangat penting. Setiap keluarga Kristen harus memiliki karakter Kristus yang tampak dalam kehidupan setiap hari, yaitu semangat untuk saling mengasihi. Para murid senang berbagi dan saling memperhatikan. Karena itu juga di saat pandemi COVID-19 ini melanda Republik ini, maka uluran tangan dari setiap anak-anak Tuhan dalam bentuk donasi untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan menjadi juga sangat penting dan bernilai. Karena inilah bagian dari tanggung jawab moral anak-anak Tuhan yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Murid-murid mempunyai rasa peduli yang sangat tinggi dan saling menghormati. Marilah kita juga yang telah menerima kasih yang besar itu terus bertekun di dalam firman-Nya, setia dalam persekutuan dan doa, juga menyatakan karakter Kristus di dalam kasih yang nyata. Karena hati yang menjadi pusat kehadiran Roh Kudus menyadarkan kita untuk melakukan hal-hal yang mencerminkan kuasa Kristus dan bukan sebaliknya. Jemaat yang didekati oleh Tuhan Yesus, kenyataan membuktikan ada kecenderungan orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi kehidupannya tidak mengalami suatu perubahan hidup. Karena memang masih tetap hidup di dalam kegelapan dosa. Kecenderungan ini justru menjadi sebuah tantangan di dalam pelayanan persekutuan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seharusnya dan semestinya kita yang sudah menerima kuasa Roh Kudus mampu menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan perubahan dalam hidup. Roh Kudus yang ada dalam hati kita hendaknya menolong kita untuk tetap hidup di dalam semangat pembaharuan. Semangat Roh Kudus menjadi daya gerak bagi kehidupan kita sebagai orang percaya.
untuk menghindari hal-hal yang jahat yang dapat merusak kehidupan, baik dalam kehidupan di dalam keluarga, persekutuan gereja, bahkan masyarakat. Kuasa Roh Kudus yang tercurah diharapkan mampu memperbaharui seluruh tatanan kehidupan, sehingga mendatangkan berkat sukacita bagi banyak orang. Gereja jangan kehilangan misi. Di tengah keadaan yang sulit ini, gereja harus tetap menampakkan karya-karya keselamatan bagi banyak orang. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang berfirman dengan kebenaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan bersuri. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
upaya dan kerja-kerja yang dilakukan melalui pemerintah yang ada di pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan seluruh yang ada di seluruh tanah air ini. Kami mendoakan kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penularan bahaya COVID-19. Kami berdoa untuk Kabupaten Asmat dalam seluruh tugas tanggung jawab pemerintahan yang ada. Tuhan kiranya memberkati pemerintah Kabupaten Asmat, bupati, wakil bupati, seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Kiranya mereka juga dimampukan dan dibijaksanakan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mengoptimalkan pemerintahan dan sekaligus juga melakukan fungsi pendampingan bagi seluruh masyarakat. Karena memang kami sementara ini memiliki persoalan-persoalan yang sungguh amat berat dan kami tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami mendoakan kiranya Tuhan memampukan pemerintah kami untuk tugas-tugas yang sementara ini mereka lakukan. Biarlah melalui tim gugus tugas yang sudah terbentuk, yang juga melibatkan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam pemerintahan, TNI, Polri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kami melakukan upaya-upaya pencegahan agar daerah kami ini mengalami keadaan yang aman dan damai. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja yang terpanggil untuk terus melakukan tugas-tugas pelayanan perkabaran Injil, menyatakan kasih anugerah Tuhan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja yang ada di dalam tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan untuk mereka lakukan. Gereja Protestan Indonesia di Papua, Badan Pekerja Semuri dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang dilakukan, juga seluruh klasis-klasis dan jemaat-jemaat yang ada di seluruh GP Papua. Kami sebagai persekutuan gereja dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan, kami lakukan bersama dengan keluarga di rumah, melalui ibadah dan belajar, bekerja semuanya dilakukan di rumah. Karena kami percaya dengan cara ini kami juga terlindungi. Allah kami juga memberkati setiap kami yang melakukan seluruh tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan bersama-sama di dalam tanggung jawab pekerjaan pelayanan gereja melalui umatmu yang ada di seluruh GP Papua. Tuhan kiranya memberkati pelayanan gereja kepada umat Tuhan yang dilayani. Kami berdoa juga agar kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini terus menggerakkan seluruh potensi dan seluruh sumber daya manusia untuk melakukan upaya-upaya pencegahan bersama pemerintah. Karena ini adalah bagian panggilan gereja untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab itu. Seluruh kehidupan kami taruh untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia, dan Engkau juga di dalam kuasa-Mu tidak membiarkan orang
dan setiap manusia yang adalah ciptaan-Mu mengalami kebinasaan. Engkau pasti melakukan kuasa dan pertolongan-Mu sehingga virus corona ini akan Tuhan hentikan penyebaran. Dan semua umat yang ada, seluruh masyarakat yang ada yang sudah terpapar oleh virus ini, mereka juga disembuhkan. Keluarga-keluarga yang korban atas pandemi COVID ini, Tuhan juga hadir di tengah-tengah hidup keluarga dan rumah tangga mereka. Mereka yang juga harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus diberhentikan dari pekerjaan-pekerjaan mereka, mereka juga yang karena pandemi COVID-19 ini, mereka memiliki ketidakmampuan untuk membelanjakan kebutuhan hidup. Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana dengan kehidupan manusia. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan akan menghadirkan damai sejahtera. Kuasa Roh Kudus akan memenuhi hidup manusia, menyelamatkan manusia, karena manusia adalah ciptaan. Kami sungguh yakini Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kami keluarga. Inilah kami Bapa, di dalam doa yang kami bawa dan persembahkan di hari ini, hari yang penuh dengan sukacita karena kami diingatkan bahwa kami telah menerima kuasa dari Allah di dalam Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi-Mu di mana kami berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa membawa persembahan ini secara beralasan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami mampu memberi persembahan seperti ini kepadamu? Kami adalah manusia biasa yang tak mampu membalas kebaikan. Dalam kesukaran Kau nyatakan kebaikan-Mu, dalam kekurangan Kau cukupkan, dalam kegusaran Kau teduhkan gemuruh hati, dalam segala keadaan Kau mengajarkan kami untuk tetap bersyukur. Kebaikan-Mu lebih dari hidup kami, ya Tuhan. Sambutlah pemberian kami umat-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami di masa sulit ini. Amin. Jemaat Tuhan, karya Roh Kudus tidak pernah berakhir.
Ingatlah bahwa baik ataupun tidak baik waktunya, kita harus tetap percaya bahwa Roh Kudus selalu hadir menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus mencari Tuhan dan tetap terpaut padanya di tengah badai ini. Kiranya kekuatan Roh-Mu turun atas kami, tetap meneguhkan kami, dan kami tetap mengandalkan-Mu di setiap musim kehidupan kami. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mencerahkan jalan kita. Kiranya Kristus menjadi sobat dalam perjalanan siaran iman kita. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan pembaharuan hidup.